Shalom. Everyday Theology. Kali ini kita akan mengambil pelajaran dari makan. Apakah pelajaran dari makan? Mari kita lihat bersama-sama. Saudara-saudara, makan adalah aktivitas yang biasa kita lakukan sejak kecil. Banyak sekali aspek dari makan. Beberapa contoh misalnya, makan tuh bukan cuma soal perut, yaitu kenyang atau enggak, tapi juga perasaan, enak atau enggak, dan manfaatnya, sehat atau enggak. Jadi banyak sekali aspek makanan, ini baru beberapa contoh saja saudara ya. Nah, makanan atau makan ya. Makanan bisa jadi lebih dari sekedar bahan bakar untuk tubuh kita. Ya, jadi makanan yang kita makan itu lebih dari sekedar bahan bakar untuk tubuh kita. Ya. Makanan, dalam hal ini makanan yang kita makan, juga bisa jadi sumber kebahagiaan. Atau aktivitas makan itu juga bisa jadi sumber kebahagiaan. Dalam hal support system. Ya, jadi kalau kita makan sesuatu yang kita sukai, kita bisa jadi lebih segar, lebih semangat, itu support system ya. Makanan itu juga bisa terhubung dalam soal nostalgia. Oh, kalau saya makan nasi kuning ingat di Ambon, begitu dah. Kalau saya makan nasi kuning nih ingat di mana? Di tempat kita pernah makan nasi kuning enak banget gitu ya. Oke, istri saya dia kalau makan bihun dia ingatnya di Samarinda gitu ya. Atau kalau orang ngidam gitu ya, dia pengen makan tuh makanan yang mungkin pernah dia makan waktu kuliah. Nah itu kan repot tuh jadinya. Dan bahkan makan itu bisa jadi cara kita terhubung dengan orang lain. Kita bisa ngumpul, nongkrong, atau ngumpul itu lebih enak kalau ada makanan kan. Walaupun ada lagu makan ndak makan asal kumpul ya. Tapi lebih enak lagi kalau ada gorengan situ. Gitu ya. Nah makan tuh juga bisa jadi sarana lobby gitu ya. Atau syukuran, kita syukuran ekspresinya adalah makan, biasanya kayak gitu kan. Jadi banyak sekali aspek soal makan saudara ya. Nah menarik sebab Alkitab beri contoh bahwa makan itu menjadi salah satu contoh aktivitas yang memuliakan Tuhan. Menarik ya. Jadi itu Alkitab tuh relate atau relevan banget sama hidup kita. Dia kasih contoh memuliakan Tuhan tuh nggak pakai yang tinggi-tinggi gitu ya. Dia kasih contoh yang benar-benar sehari-hari. Makan. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Menarik ya. Nah pertanyaannya gini sekarang. Kenapa makan itu bisa memuliakan Tuhan? Saya kasih pelajaran penting di sini. Sebab apa yang kita makan, mengapa kita makan, dan bagaimana kita makan itu akan membentuk kita. Secara cepat. Apa yang kita makan? Apa yang kita makan itu berhubungan dengan makanannya, menunya. Dalam dunia ilmu makanan kita tahu ada makronutrisi yaitu protein, karbohidrat, lemak. Mikronutrisi itu vitamin, mineral, dan lain-lain gitu ya. Vitamin A, B, C, D, mineral itu kalsium, magnesium, kalium, ya, dan selanjutnya. Apa yang kita makan itu akan membentuk kita. Berkalori tinggi atau enggak itu akan membentuk kita. Kita makan protein atau karbohidrat atau lemak, lebih banyak yang mana itu akan membentuk kita. Jadi kenapa makanan itu menjadi contoh aktivitas memuliakan Tuhan? Karena apa yang kita makan itu membentuk kita. Kalau kita banyak makan protein, membentuk otot. Makan karbo banyak, ya lemak banyak, maka itu bisa membentuk lemak, membentuk perut gendut ya. Nah, satu kali Tuhan Yesus ngomong begini saudara, Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Secara rohani apa yang kita makan akan membentuk kita. Dan kenapa Tuhan Yesus pembentukannya bagus dalam tanda kutip?
pembentukannya, karena makanannya ialah melakukan kehendak Bapa. Makanya Ibrani bilang dia mencapai kesempurnaannya, dan Alkitab mengatakan dia tidak berdosa karena memang makanannya melakukan kehendak Bapa secara rohani. Yang kedua, mengapa? Kalau bicara mengapa kita makan, maka itu bicara alasannya. Kenapa kita makan? Apakah ini mengenyangkan? Apakah ini enak? Apakah ini sehat? Apakah tujuan kita cutting, diet? Apakah tujuan kita bulking, menaikkan berat badan, ya? Atau tujuan kita rekomposisi, mengganti lemak dengan otot yang lebih banyak. Mengapa kita makan, yang itu alasannya itu akan membentuk kita. Kenapa makan itu bisa memuliakan Tuhan atau tidak? Karena makan itu membentuk kita. Mengapa kita makan, itu akan membentuk kita. Nah, tentu banyak contoh, saya kasih salah satu contoh di Alkitab. Satu kali Rasul Paulus ngomong begini, saya baca ayat 15 saja ya. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu, di Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi mengapa kamu makan? Gitu. Kalau kamu makan untuk nyakiti hati saudaramu, gitu ya. Kau makan babi di depan orang yang nggak makan babi, gitu ya. Kau mau jadi batu sandungan, gitu kan? Jangan ya. Jadi mengapa engkau makan? Ini dalam soal rohani tentunya ya. Tapi dalam soal fisik jasmani, apakah itu mengenyangkan, enak, sehat, cutting, bulking, rekomposisi dan lain-lain. Oke. Jadi penting karena itu membentuk kita, saudara ya. Kenapa kamu makan? Kenapa kamu mengkonsumsi makanan rohani ini? Itu penting. Sebab itu membentuk kerohanian kita. Cepat saja, yang terakhir. Bagaimana kita makan? Tadi apa, mengapa, sekarang bagaimana kita makan? Ini berhubungan dengan caranya. Caranya berarti berhubungan dengan waktunya. Bagaimana kita makan, gitu. Sedikit banyaknya, kontrolnya, penguasaan dirinya, hitung kalorinya, dan lain-lain. Misalnya, untuk menurunkan perut buncit, ya, para ahli menyarankan ya untuk puasa 16 jam. Jadi misalnya kita terakhir makan jam 9 malam, maka kita harus makan berikutnya itu di jam kurang lebih 12 pagi. Harus 16 jam puasa gitu. Jam 12 siang, bukan jam 12 pagi, jam 12 siang gitu. Jadi kayak gitu saudara. Jadi bagaimana kita makan, caranya berhubungan dengan sedikit banyaknya, waktunya, hitung kalorinya atau enggak, kontrol penguasaan dirinya, itu akan membentuk kita. Kalau kita tidak mengontrol caranya, kita tidak mengatur waktunya, maka pembentukannya akan beda. Kalau kita tidak hitung kalorinya, pembentukannya akan beda. Kita makan banyak kalori ya wajar saja kalau perut kita gendut gitu kan. Ada itu satu video sekarang tuh ya. Abang-abang dari mana itu, dari Medan, kau tuh dari mana, dia suka marah-marah itu. Hei gendut bilangnya. Gitu ya, olahraga kau gitu ya. Hei kau ke yang kurus bilangnya ya, olahraga juga kau. Gitu. Lucu dia saudara ya. Tapi dia banyak menghibur orang gitu. Nah jadi bagaimana kita makan ya. Caranya itu penting ya. Nah, Amsal 23 ayat 1 saya bacakan sampai 2 sampai 3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah pisau atau sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Maksudnya jangan sampai kamu karena makan di depan pembesar, kamu makan banyak, akhirnya nanti itu menjadi tersandra kamu gara-gara makanan itu. Jadi poinnya di sini adalah bagaimana engkau makan adalah kontrol, ya. Kendalikan dirimu. Taruh pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Dan ini berhubungan dengan pembentukan kerohanian kita juga, saudaraku ya. Oke, secara cepat. Karena ini renungan singkat saja. Pelajaran dari makan. Mengapa kita makan, atau apa pelajaran rohani yang kita dapat dari makan?
makan itu adalah salah satu aktivitas yang membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa makan itu bisa memuliakan Tuhan? Jawabannya, sebab apa yang kita makan, mengapa kita makan, dan bagaimana kita makan akan membentuk kita. Tuhan mau kita terbentuk dengan baik secara rohani. Jadi perhatikan apa yang kita makan, mengapa kita makan, dan bagaimana kita makan secara rohani. Karena itu akan membentuk kita. Dan tentu ini implikasinya pada kehidupan fisik kita juga. Kalau mau bentuk badan kita bagus, apa yang engkau makan, mengapa engkau makan, bagaimana engkau makan, itu akan membentuk. Maka perhatikanlah apa, mengapa, bagaimana kita makan. Karena itu akan membentuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Biarlah kami dapat memperhatikan apa yang kami makan, mengapa kami makan, bagaimana kami makan. Karena ini semua akan membentuk kami. Membentuk kami secara jasmani maupun secara rohani. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami semua. Kami menerimanya dan siap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom.